Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Sigra 1,2 tipenya R Matic tahun 2021. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling utama kita perhatikan dari luar ya. Jadi dari luar kita perhatikan itu adalah tongkrongan atau dudukan mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di shock breakernya atau di fairnya. Nah, terus yang kedua untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak ya atau benturan. Yang pertama kita perhatikan, nah ini ada sambungan antara bodi mobil yang kita sebut nut. Jadi nut ini kita perhatikan, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Kita coba kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi ya, seperti itu. Nah, yang kedua untuk bodi, kita bisa perhatikan bahwa bodi ini memantulkan objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi pastikan kita cek bahwa pantulannya itu dia masih lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita periksa, kita pastikan bahwa pantulannya ini tidak bergelombang. Kita kelilingin mobil, kita cek juga bagian-bagian yang lain seperti bagian kaca, terus habis itu ban, velg. Nah, ini bannya juga masih sekitar 50-60% ada. Nah, kita kelilingin, kita cek mobil. Nah, ini juga ban juga masih sekitar 60% lebih nih, 60-70% ada. Kita kelilingin semua bagian dari mobil, kita periksa, lampu-lampu juga kita periksa. Kita kelilingin mobil, pastikan bahwa kondisi eksterior atau luar mobil itu aman. Nah, setelah kita periksa dan kita pastikan bagian luar itu oke, nah sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Nah, untuk kuncinya ini dia tergabung ya dengan remote, dia menyatu dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil. Nah, pada saat kita buka mobil, sudah, kita sekarang coba masuk ke dalam. Nah, pertama kali kita buka pintu, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan, karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di bawah kolong masing-masing jok. Kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita periksa panel-panel pada dashboard. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Nanti satu persatu akan dilihat di video ini, tonton sampai habis. Nah, terus kita perhatikan juga plafon, kondisi plafon bagaimana, masih oke atau tidak. Terus kita perhatikan juga kondisi dari jok. Nah, ini joknya masih orisinil, bahannya bahan fabric ya, bahan fabric, kondisinya juga masih oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi interior sudah oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian atas, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Kalaupun juga ada rembesan, berarti ada kemungkinan bisa jadi di packing-packingnya. Kalau packing-packing atas atau packing bawah itu bisa diganti, mudah, tidak terlalu sulit ya. Nah, terus habis itu untuk bagian kaki-kaki juga kita perlu periksa. Pastikan bahwa kaki-kaki itu aman, tidak ada rembesan. Terus habis itu juga tidak ada keropos di bagian bawah. Nah, terus jangan lupa juga periksa juga oli mesin ya, level sama kondisinya, serta radiator coolant level dan kondisinya. Setelah kita cek semua, kita pastikan sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini buat colokan kuncinya. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah,
pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya. Jadi sudah soak, jadi perlu diganti, atau bisa jadi dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis atau reparasi atau diganti. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Bagaimana getaran mesin yang masuk, terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya pertama di engine mountingnya, jadi sudah pecah, sudah keras, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebih. Nah, berikutnya kita perhatikan di kilometer mobil. Nah, Daihatsu Sigra ini kilometernya di 24.000 ya. Oke. Nah, di sini ada label servis terakhirnya, jadi harusnya sudah lewat nih, sudah mesti ganti oli berikutnya. Nah, terus habis itu masih lengkap juga di Daihatsu Sigra ini, jadi buku servis dan buku manualnya jatuh nih. Buku servis dan buku manualnya juga masih ada nih ya. Nah, kita periksa. Nah, di sini nih. Jadi buku servis sama buku manualnya juga ada. Oke. Nah, apabila mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik secara keseluruhan, bagian dalam maupun bagian luar kita perhatikan, serta rekod servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena kita susah untuk memprediksi maintenance ke depannya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Oke. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, sekarang kita ke atas dulu, kita periksa nih. Nah, di sini dia spionnya sudah elektrik dan sudah retract ya. Untuk ukuran Sigra sudah retract. Mantap nih. Nah, jadi retractnya juga masih berfungsi ya. Nah, nih tuh sudah retract. Terus habis itu kita periksa juga kondisi door trim juga masih bagus. Terus habis itu di sini ada pengaturan power window di keempat sisinya serta buat lock unlock power window ya. Oke. Nah, terus habis itu kita periksa juga sealer pintu ya. Jadi sealer pintu perlu kita periksa. Karena apa? Karena apabila sealer pintu di sini sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, untuk buka mesin di sini ya, bagian tengah kita dorong ke atas. Nah, Daihatsu Sigra ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan saudara kembarnya Toyota Calya ya. Nah, untuk memeriksa mesin kondisinya masih bagus, kita bisa dengarkan ritme dari suara mesinnya. Pastikan bahwa suara mesinnya itu halus, ritmenya itu konstan. Ritmenya itu ya konstan dan stabil ya, serta getaran mesinnya minim. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin juga di sini ada sealer. Jadi sealernya kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga bagian dalam dari kap mesin, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus kita perhatikan juga, nah di bagian sini juga sudah ada peredam panas ya. Oke. Nah, kita perhatikan juga di bagian depan nih besi yang memanjang nih, kita sebut apron atau bullhead. Kita perhatikan jangan sampai ada bekas reparasi. Bagian samping-samping juga, bagian sasis ini kita perhatikan jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal pada mesin, baik baut dan sebagainya, jangan sampai ada karat. Dan di bagian tempat-tempat yang susah dibersihkan, pastikan bahwa tidak ada sisa-sisa lumpur. Nah, oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang, yang terkenal dia irit, perawatannya juga mudah, mobilnya juga termasuk yang awet ya, karena udah dari 2016 sampai sekarang sudah terbukti. Penggunanya juga banyak, termasuk mobil yang laku. Bengkel Daihatsu ada di mana-mana, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Mungkin Daihatsu Sigra ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan.
Nah sekarang kita coba periksa di bagian tengah serta bagian belakang ya. Oke, kita lihat benar nggak cocok buat mobil keluarga. Nah oke. Nah saya masuk ke dalam, saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup luas, enak nih, masih nyaman. Nah untuk headroomnya pun sendiri juga masih ada sekitar 6 jari. Nah sekarang kita ke bagian tengah. Nah untuk bagian tengah sendiri ini dia bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Terus habis itu ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah terus untuk pelipatan bangku dia bisa 60%, 40% ke depan. Jok ini bisa reclining juga, dia bisa reclining dan bisa maju mundur juga di sini, bisa maju mundur juga untuk jok bagian tengah. Nah terus habis itu di sini ada lampu baca. Terus habis itu di sini ada cup holder ya. Oh di sini cup holdernya, cup holder. Terus habis itu ada ini handle tangan. Terus habis itu ada handle tangan juga di bagian sini. Nah, terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan, terus di sini ada power outlet ya. Jadi bagian belakang tidak rebutan dengan bagian depan lagi. Nah, terus habis itu di sini ini bukan AC double blower tapi ini hanya blower saja ya. Jadi blower dia ngisep angin dari sini. Ngisep angin dari sini. Nah, untuk menyambung dingin di depan ke bagian belakang seperti itu. Oke. Nah, terus udah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang juga sepertinya bisa sih duduk untuk 2 penumpang dewasa ya. Kalau agak sempit legroomnya bisa minta tolong penumpang bagian tengah untuk dimajukan. Nah, di bagian sini ada cup holder ya, cup holder sama tempat penyimpanan. Terus habis itu 2 senderan kepala. Terus seat beltnya ini modelnya masih model ini nih, model 2 titik ya seat beltnya di sini. Nah di bagian sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah mungkin bagian tengah sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut, kita keluar, kita periksa juga door trim nih. Door trim kondisi juga masih oke. Di sini juga ada cup holder. Terus habis itu sudah dilengkapi dengan child lock serta sealer pada pintu juga perlu kita cek ya. Kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak nih. Nah sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah ini kondisi ban sama velg. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah bagian belakang di sini ada antena ya, bagian atas, tengah, bagian belakang. Terus ini spoiler kecil, ada spoiler kecil. Di sini ada ini apa namanya tuh, buat semprotan air wiper. Kaca belum dilengkapi dengan defogger, tapi di sini ada wiper ya. Nah di sini ada garnish, ada list chrome. Nah ini Astra Daihatsu Sigra tipenya R ya. Mesin sudah dual VVT-i. Nah lampu kristal reflektor. Nah di sini lampu sen, lampu ini nih, lampu mundur sama lampu senja sama lampu rem ya. Oke, sudah dilengkapi dengan sensor parkir ada 2. Nah terus indikasi mobil masih, kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Ini salah satu ya indikasi kalau kita mau melihat mesin yang kompresi mesinnya masih bagus. Oke, nah sekarang kita buka saja, kita lihat di bagian bagasi. Nah pada pintu bagasi kita juga periksa sealer, kondisi sealer masih oke atau tidak. Bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah terus space bagasi, jok baris ketiga bisa kita lipat, kita dapat space bagasi yang lebih besar. Nah ini juga masih ada kasa-kasanya nih kalau kita naruh barang-barang jadi tidak kececer kemana-mana. Oke, nah di sini ada buat ini menurunkan ban cadangan yang ada di bawah. Sip. Oke, kita lanjut. Nah pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah ini ban, kondisi ban pelek. Sekarang kita lanjut, kita periksa door trim, kondisi juga masih oke. Terus habis itu sudah dilengkapi dengan child lock, sealer pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana ya. Nah ini sealer pintu kita periksa. Nah sekarang kita lanjut ke bagian nih, bagian depan. Nah ini door trim, kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa nih, kondisi juga masih oke. Nah sip. Nah sekarang kita periksa nih bagian dalam. Nah ini standar dia sudah ada ini buat pemadam kebakaran nih, di sini ada. Oke, sekarang kita periksa, kita masuk saja ke bagian dalam ya. Oke,
Nah, di bagian dalam kita bisa cek di sini setir, kondisi kulit jeruk masih bagus, kondisi setir juga masih bagus, sudah dilengkapi dengan airbag ya. Airbag. Nah, di sini cluster speedometernya. Nah, di sini buat pengaturan fog lamp ya, fog lamp depan, lampu sen kiri kanan, lampu besar, lampu kecil, serta lampu dim. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah, kita ke bagian tengah. Nah, di tengah di sini ada kisi-kisi nih. Jadi angin AC juga ke sini. Mungkin tujuannya biar bisa langsung naik ke atas ini, biar bisa diisep di sini. Nah, terus habis itu audionya sudah LCD TV plus kamera mundur. Nah, di sini ini udah kayaknya ini bawaan standar ya dari dari Daihatsu, sorry. Nah, di sini ada kisi-kisi AC, terus habis itu di sini ada lampu hazard. Nah, di sini dia warnanya warna putih ya. Jadi dashboardnya two tone, 3 lah nih, sama ini warnanya silver. Nah, di bagian sini tuas transmisi. Nah, ini shift locknya modelnya model tombol. Nah, di sini ada tempat buat naro karcis ya, karcis. Terus habis itu di sini ada pengaturan angin AC, di sini suhu AC, di sini kecepatan AC, angin AC. Nah, di sini ada ventilasi luar dan dalam. Nah, kita ke bawah lagi, di sini ada tempat penyimpanan nih buat naruh koin juga bisa. Nah, di sini kosong, lega jadinya, ada tempat kecil di sini, sama di sini ada power outlet ya. Sini ada power outlet. Nah, terus rem tangan modelnya seperti ini. Terus habis itu di bagian sini ada senderan tangan ya, jadi bisa dilipat gini, bisa ini ya. Oke. Nah, di bagian sini ada ini kunci seat belt. Nah, di bagian sini juga kita periksa nih, apabila ada karat atau sisa-sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, sekarang kita ke sini, ini sudah dilengkapi dengan airbag, kisi-kisi AC. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, terus kita lanjut. Nah, di bagian sini ada 2 cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, kita ke bagian atas. Di atas ini ada handle tangan, terus habis itu ada sun visor, ada cermin ya, tapi tidak ada lampu dan tidak ada tutupnya. Nah, terus di sini lampu baca. Nah, di bagian sini spion, belum ada pengaturan kesilauannya. Nah, di bagian sini sun visor, sudah ada cermin juga nih di bagian supir. Oke, ada cup holder 2 lagi di sini serta tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, mungkin ini saja video saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom, yaitu Daihatsu Sigra 1,2 tipenya R-Matic tahun 2021. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga saya cantumkan di keterangan video ya, di bawah ini. Biasanya di bawah sini, jadi dibuka, diklik, jadi semuanya sudah lengkap. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas ya, pastikan bahwa kita bisa test drive. Jangan malu-malu, test drive dulu. Kita bisa perhatikan rasa berkendaranya bagaimana, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri, nah di sini nih letaknya nih, pas di Hook, berada di Bekasi di Pusat Otomotif Sentra Harapan. Nah, ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, tinggal dari gerbang utama lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit, pas ketemu di sini di Hook Zal Motor. Area parkir luas, stok kita juga banyak. Nah, silakan mampir. Jadi puas untuk test drive mobil. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Terus habis itu subscribe juga ya di ini. Follow juga ya di sosmed kami ya, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, sama YouTube Zal Motor Channel. Nah, serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist ya mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist beberapa video mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Share juga atau bagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.